Nah, selanjutnya mungkin kita bakal bagiin tips investasi saham bagi pemula ya. Jadi ya gimana sih cara beli saham yang benar, bukan yang benar sih, ya yang tepat lah seperti apa gitu. Yang pertama itu adalah kita pahamin dulu keuntungan dan risiko saham itu apa gitu. Keuntungannya kita dapat capital gain, keuntungan dari kenaikan harga saham, kemudian kita juga bisa mendapatkan dividen kalau perusahaannya membagikan dividen. Kemudian risikonya apa aja sih kalau beli saham? Risikonya itu capital loss, kerugian atau penurunan harga. Jadi duit kita misalnya dari 1 juta bisa turun ke 900.000, 800.000. Begitu juga dengan untung beli saham. Duit kita dari yang 1 juta bisa naik ke 1.100.000, 1.200.000. Begitu selanjutnya. Kemudian risikonya apa aja sih? Risiko likuidasi. Nah, misalnya perusahaannya ini bangkrut gitu. Bangkrut ya otomatis dia di sahamnya di delisting. Contohnya mungkin yang paling anyar tuh siapa ya? Saham ada nggak ya yang ini? Apa tuh? Delisting. Yang delisting gitu. Dulu Oh ini ya, Ini siap ya. apaan tuh? Sekawan inti apa itu gue lupa. Dulu siap ini saham yang termasuk ini digembar-gemborkan dulu naik dari harga 100-an ke 5.000-an gitu ya. Terus nggak lama sahamnya disuspend, kemudian sahamnya disuspend karena memang bukan perusahaan yang kredibel, terus di delisting sama bursa. Jadi resikonya itu kalau membeli saham yang salah gitu loh. Makanya harus dipahami dulu keuntungan dan risikonya itu kita beli saham tuh apa aja sih? Ya ini risikonya sahamnya disuspend, sahamnya di delisting, dan si suspend ini bisa sampai hampir setahun, 2 tahun gitu loh. Contohnya kayak paling dekat sama kita mungkin Aisyah ya. Maka Aisyah itu suspend hampir 2 tahun seingat gue, terus baru dibuka suspendnya pada saat ada investor baru, dia right issue segala macam baru dibuka suspendnya. Bisa juga suspendnya yang cuma sebentar itu, misalnya kayak ada kenaikan harga saham yang secara tiba-tiba seperti saham-saham Antam segala macam itu kayak pernah disuspend ya. KF Inaf ya, itu yang paling dekat itu pernah disuspend juga buat down lah kasarnya. Jadi biar harga saham itu nggak terlalu naik atau turun secara signifikan ya, tapi tetap aja ya waktu itu karena lagi boomingnya saham farmasi ya tetap aja naik meskipun udah disuspend. Jadi itu yang perlu dipahami keuntungan dan risikonya. Dan kalian harus ingat prinsip ini. Kalau misalnya kalian ingin dari high risk, apa namanya, high return ya pasti high risk, high return gitu. Low risk ya low return. Kalau misalnya orang Indonesia kan maunya high risk low return kan orang Indonesia. Yang mana nggak ada. Dan itu ya. Itu ada di pelajaran ekonomi zaman dulu. Kalau lu ingat zaman SMP kayaknya. Dengan usaha sedikitnya mendapatkan Minimal mungkin mereka keuntungan semaksimal mungkin ya. Mungkin itu pelajaran ya, itu bisa sih kayak gitu. Cuman ya itu yang sebenarnya investasi saham kayak gitu. Melakukan minimal mungkin mendapatkan hasil semaksimal mungkin, itu investasi saham. Kita nggak perlu ngapa-ngapain tapi dapat duit yang banyak. Itu ya kalau itu kan investasi. dilihat dari Iya itunya. kan, ya itunya. Kalau dari risikonya ya nggak mungkin lah kayak begitu. Pak, miara tuyul aja dari risikonya, Pak. Apalagi trading saham. Oh, risikonya apaan gue tanya? Risikonya masuk neraka lu, Pak. Iya lu. Nggak berkah. Kalau tuyul lu pergi kabur gimana? Mana ada. Tahu lu. Jadi Kabur. iya harus dipahami ya keuntungan dan risikonya kayak gitu tuh. Nggak ada ceritanya high return low risk. Low return. Ya itu bisa. Goblok dong. Gue salah high ya. return. High risk low return. Wih gila. Itu namanya. Apalagi yang nggak pernah mungkin tuh no risk high return tuh nggak pernah mungkin ada. No risk high return. Iya itu nggak mungkin sih, maksudnya ya pasti ada risikonya lah. Setiap saham yang naik tinggi pasti ada risikonya ya besar gitu loh. Kayak saham Antam kan kalau kita lihat di situ kan Antam naiknya sampai 60%, kalau kali ya turun bisa 6%. Kalau belum, apalagi kalau misalnya balik kayak zaman dulu lagi ya, sebelum krisis gitu, maksudnya dibalikin sampai satu saham bisa turun sampai 25%, nah itu lebih gila lagi sebenarnya roller coasternya. Selanjutnya jangan pernah males analisis saham. Ingat, jangan pernah males. Lu dapat info dari kita gitu, misalnya kapitalis, oh beli ini kita kayaknya saham ini bagus deh, mendingan lu teliti lagi sendiri, lu cari lagi sendiri itu bener apa enggak omongan dari kita, jangan asal percaya aja.
Karena bisa aja kita punya kepentingan, bisa aja kita salah, bisa aja kita miss. Sangat Bisa penting. aja lu yang ngomong di endorse. Iya, yang ngomong di endorse kayak saham-saham yang Bukan lain. kayak lu, Pak. Emang lu di endorse? Enggak sih, gue nggak di endorse. Siapa gue juga lagian. Mau di endorse. Tapi tuh ada yang endorse gitu ya? Yang endorse berarti emitennya gitu? Kan nggak bilang nggak di endorse, mereka bilang nggak di endorse. Tapi kok katanya si Deddy Corbuzier di endorse ya? Dibayar lah, bukan di endorse, dibayar. Nah, itu gue nggak tahu dah, tanyaan sama Om Deddy, gue nggak tolak, gue nggak tahu sih baca berita itu. Jadi langsung aja kita balik ke sini. Jadi kalau analisa fundamental tuh memahami kinerja keuangan. Nah ini kalau mau untung gede ya lu harus belajar. Ada ceritanya lu asal nongkrong aja lu dapat duit banyak, enggak ada ceritanya kayak gitu. Apalagi beli saham kayak apa sih, saham-saham yang lu nggak pernah denger namanya, perusahaan segala macam, itu lu hati-hati. Lu lihat pertumbuhan penjualannya gimana, laba kotor, laba operasional, laba bersih, aset ekuitasnya segala macam. Dia selama di IPO misalnya 20 tahun yang lalu, nah dari 10 tahun itu dia konsisten nggak? Dia penjualannya terus naik, asetnya terus naik, laba bersihnya terus naik segala macam. Dia kayak gitu nggak perusahaannya? Kalau misalnya terus dilihat juga rasio-rasio keuangannya, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ROI, ROE, DER itu debt to equity ratio, rasio utangnya, kemudian ada namanya lagi valuasi saham, PE dan PBV, itu bisa dilihat PE-nya berapa segala macam, PBV-nya berapa. Kalau kayak saham yang pernah kita bahas sebelumnya kan kayak si Antam itu PBV-nya udah 3 kali, PE-nya udah puluhan kali juga kalau nggak salah. Jadi itu bisa dilihat juga itu. Patokannya apa sih PE dan PBV yang normal untuk bukan perusahaan, bukan bank. PE yang normal tuh antara 15 sampai 20 kali itu yang normal. Kalau misalnya perusahaan bertumbuh nih, misalnya dia labanya bagus banget, ya 30 sampai 40 kali masih it's okay lah. Menurut gua ya. Terus kalau PBV antara 1 kali sampai 2 kali itu masih oke. 2 kali. 1 kali sampai 2 kali itu masih oke. Di bawah 1 kali itu bagus, tapi lo lihat juga gimana kinerjanya selama ini. Itu perlu lo lihat. Dan kalau misalnya kalau perlu dia harus compare sama PE sektor dia sendiri ya. Ya, betul. Itu juga penting tuh kayak yang dibilang dia. Kecuali kalau bank ya, misalnya kayak BCA, BRI, BNI gitu. Kalau BCA sama BRI, kenapa sih PBV-nya udah 3 kali, 4 kali? Waktu sebelum krisis ya, sempat 3 kali, 4 kali dan nggak turun-turun. Apa itu sahamnya mahal? Ya sebenarnya nggak juga. Kenapa PBV-nya bisa sampai segitu? Karena orang nggak ada yang mau jualan, lebih pada menahan sahamnya. Orang beli terus, tapi yang jualan tuh sedikit gitu lah. Lebih banyak yang nyimpen saham. Makanya PBV-nya terus naik terus. Nah, sama kayak kasus Unilever gitu loh. Banyak orang yang udah beli di bawah, makanya PBV-nya sampai 50 kali apa segala macam. Karena orang habis beli saham itu udah didiemin waktu dulu ya, waktu 10 tahun, 20 tahun yang lalu, orang beli saham itu didiemin. Jadi nggak dijual-jual sahamnya, karena mereka nganggap modal mereka masih jauh dari itu. Misalnya modal mereka, Unilever tuh misalnya modalnya cuma 500, sekarang di 7.000. Ya wajar mereka nyimpen saham. Belum stock split kan sempat dulu. Stock split lagi. Stock Makin berapa banyak kali lagi. kan? Iya makin banyak lagi. Makanya mereka, yaudahlah bodo amat. Mau turun 10%, 20%, gue gak peduli. Gue punya dari harga bawah banget. Makanya itu yang bikin saham bagus tuh kayak gitu biasanya. Dan terus juga secara teknikal, momentum kenaikan dan penurunan saham. Terus memahami tren, bullish, bearish, sideways. Terus juga satu lagi sih, jangan terlalu banyak menggunakan indikator, itu penting banget menurut gue. Satu aja sih menurut gue. Gunain satu aja. Kalau misalnya lu misalnya time horizon lu panjang, lu bisa gunain MACD. Kalau misalnya time horizon lu pendek, lu bisa gunain RSI atau stokastik. Itu yang pendek-pendek sih biasanya. Yang leading indicator. Kalau yang lagging indicator tuh MACD. Itu sih yang perlu dipahami. Nah, ini ada cara yang paling mudah lagi nih. Pilih aja 10 saham terbesar di Bursa Efek Indonesia. Itu lebih gampang lagi. Kadang tuh orang-orang tuh mikirnya, aduh BCA mahal banget kan gitu. Gue beli 1 lot cuma berapa juta. Kalau gue beli misalnya berapa tadi yang di bawah 1.000 itu kan dapatnya berapa, terus untung banyak. Kan nggak dilihat dari itu padahal kan. Iya, padahal lu setahun ya kalau bisa BCA itu rata-rata kan dia setahun bisa ngasih 20% kan sebelumnya. Kita juga udah pernah bahas
bahwa BCA itu saham yang nggak pernah turun dari 2009 sampai 2019 kalau nggak salah. Itu nggak pernah turun sahamnya secara tahunan. Iya. Ya, maksud gue, lu merem aja, ya bismillah aja ini bisa dapet itu. Gue udah kayak Yusuf Mansur ya, bismillah. Ya pokoknya nggak ada yang pasti sih, cuman Iya emang gak ada yang pasti. Cuman secara ininya secara historikal ya itulah maksud gue. Dan dari 10 saham ini bisa lo lihat juga gimana kinerjanya dari 10 saham ini seperti yang gue bilang tadi. Valuasinya, penjualannya, alternatif income-nya. Nah, kalau misalnya kalian mau rajin sedikit aja, kalian bisa nemuin hal yang sangat luar biasa dari ke 10 saham ini. Mana yang benar-benar saham yang emang pantas ada di 10 besar, mana yang enggak. Itu kalian bisa lihat di situ. Dan sebenarnya kalau kita berempat kita tahu dari 10 saham ini mana yang emang pantas ada di 10 besar ini, mana yang enggak, kita kalau bisa tahu dari kita berempat. Cuman kita nggak akan ngomong karena mungkin akan menimbulkan perdebatan yang sangat sengit mungkin nantinya. Dan dari ke 10 saham ini udah nyampe 3.235 triliun sebenarnya, atau sekitar 44% dari seluruh market cap IISG. hampir separuh. Separohnya lah, hampir separohnya. Market cap itu apa sih? Market cap itu jumlah saham dikali sama harga sahamnya dia. Inilah market cap-nya. Market cap BCA kan 869 triliun. Nah, makanya Pak Michael Hartono sama siapa lagi Pak Hartono bersaudara jadi orang terkaya di Indonesia lah, karena memang BCA market cap besar di Indonesia 869 triliun, bahkan BRI aja cuma 564 triliun. Jadi bisa di situ ya, maksudnya kalau kalian bingung ya pilih aja dari 10 saham ini, terus dilihat juga fundamental gimana, teknikalnya kayak gimana. Gue rasa tuh cukup sih buat misalnya investasi setahun atau gimana tuh, bisa lah kalian lihat secara masing-masing. Ada komentar nggak? Kok yang lain gimana? Ini kalau misal BCA itu asetnya kira-kira berapa ya? Ada berapa ratus tag gitu nggak sih? Kayaknya 1.000 deh, Mak. Oh gitu ya. Kan bentar lagi si Breeze kan bakal jadi 200 T tuh asetnya. Kira-kira bakal masuk top 10 ini nggak ya? Mungkin, Mak. Kalau secara market cap atau apa nih? Aset. Iya, market cap. Market cap jauh. Masih jauh. Masih jauh ya? Masih jauh. Market cap masih jauh. Seingat gue ya, masih jauh. Saya tahu gue. Belum nyampe ratusan triliun tuh kalau salah. Seingat gue ya. Mungkin gue salah kali. Kalau harganya turun terus sih, gue nggak yakin masuk 10 besar. Oke. Iya sih, benar juga. Kayak udah overprice aja gitu loh. Iya, overprice. Ya masa kalau ini ya lucu-lucuannya, masa harga anaknya sama kayak harga bapaknya sih. Iya sih. Iya benar sih. Ada komentar lain nggak? Mungkin dia sama Julio? Enggak sih, gue yang tadi aja ibaratnya kan ini kita investasi duit gitu ya, maksudnya duit yang enggak yang lo cari capek-capek, bukan cuma dipetik doang pakai daun. Jadi ya sebelum lo terjun langsung ke dunia yang lo belum tahu, belajar dulu gitu, karena ilmu tuh mahal dan investasi saham tuh kayak butuh long untuk kayak lo harus dapat feel-nya untuk iya kan pergerakan setiap saham tuh beda-beda. Kayak misalnya mungkin gue suka konstruksi PTPP, mungkin Aan Wika, terus Sigma WSKT, terus Julio Adi, beda-beda gitu. Jadi sistem setiap orang tuh ketertarikan sahamnya tuh juga beda-beda gitu. Jadi lu nggak bisa samain. Kok lu beli PTPP sih, mending lu beli Wika, kayak gitu tuh juga nggak bisa gitu. Jadi benar sih. Gitu loh. Pokoknya preferensi orang beda-beda ya. Banyak. Iya betul. Ada yang suka saham fluktuatif, ada yang sukanya biasa-biasa aja. Iya. Makanya ada pasar modal ya, karena sifat orang di pasar tuh beda-beda, nggak semuanya seragam gitu. Jadi jangan mentang-mentang. Kalau satu lagi kayak misalnya kan sering ngeliat kan ya orang pajang-pajang portofolio, mungkin lu kayak tertarik, dia cuan segini, gue juga mau beli ini nih. Jangan. For your information, yang netizen. yang majang itu pun pasti pernah loss yang banyak, dan gue yakin sih 1000% orang yang trading saham itu pasti pernah loss. Nah tuh, dengerin dia tuh, dengerin tuh, kuping lo biar bohong. Gak mungkin untung. Gak mungkin untung 100% tuh.
Apalagi Iya. yang yang pokoknya yang pernah inilah, yang pernah Jadi lu jangan tampilin. terperdaya juga cuman melihat capture portofolio orang. Kan capture portofolio orang kalau lagi bagus, besok jeblok ya jeblok juga itu portofolio. Apalagi Biasanya yang orang menampilkan yang bagus kan biasanya. Iya betul. Nah, Apalagi itu yang selalu ditutupi. Ingat. Apa tuh? Yang mana? Apalagi yang ada komen, nih saham ini nih turun 5 hari berturut-turut nih. Berarti masih ada utang satu lagi nih masih bakal naik. Ya Allah. Ya nggak gitu ceritanya sih ya. Ada yang ngomong kayak gitu deh. Ini saham ini udah 5 hari berturut-turut nih turunnya nih. Ini saham ini baru, terus dia selanjutnya dia saham ini naik 4 hari berturut-turut. Masih ada satu utang sehari lagi bakal naik nih. Ya nggak gitu cara mainnya sih ya. Coy, kalau begitu caranya Pegas bisa balik ke 6.000. Udah turun berapa bulan ya? Berapa tahun turunnya? Bumi bisa balik ke 5.000. 8.000 kalau ceritanya kayak gitu bakal balik lagi. Betul. Nggak. Dikira kalau semudah itu sih ya gue ngapain capek-capek jualan saham, gue diemin aja, maksudnya nggak perlu cut loss segala macam karena gue yakin bakal balik lagi. Kalau bukan saham yang bagus ya udah dia akan turun terus harga sahamnya, kecuali dia saham Dan bagus. gue yakin kalau begitu terus, kalau cuma semudah itu, orang Indonesia pasti banyak investor. Nggak mungkin kerja di kantoran, nggak mungkin. Gue bisa tidur-tiduran coy, cuman trading udah selesai. Nggak udah gitu. Wah udah turun 5 hari, besok masih ada. Baru 4 hari masih ada sehari lagi. Tidak semudah itu. Wah udah turun setahun nih, wah berarti ntar depan nih bakal naik terus nih bro. Tidak. Tunggu logika yang menyesatkan. Bener loh. Ada gue nggak mau nyebut siapa, pasti lu tau lah yang ini. Ada terkenal banget deh dia pokoknya. Gue ngomong siapa pasti ada lah yang pernah ngomong kayak gitu. Gue nggak mau ngomong siapa, tapi lu lihat perhatiin ada yang ya dia baru-baru ini lah pas tahap mungkin. Jadi ya mungkin itu aja dari kita semua. Kalau ada misalnya ada yang tersinggung ngomong kita, ya kita minta maaf, kita nggak bermaksud menyinggung apa-apa, kita cuma menyampaikan apa adanya aja. Jangan sampai wah ini menjelekan si ini nih si itu nih, ya udahlah. Ini cuma kita ngasih tahu investasi saham. Kita ngasih tahu inputan untuk pembelajaran aja ya. Buat kita semua gitu. Dan kita juga mau disclaimer segala rekomendasi analisa saham oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanya opini pribadi. Kita nggak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Karena jangan tuntut kita kalau misalnya wah ini dia bilang sesat ya jangan lah. Maksudnya kita di sini opini. Semua orang berhak beropini gitu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Kapitalis. Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.